Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdahillazi fardu alaihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai, pada kesempatan kali ini perkenalkan kembali saya Bapak Muhammad Masuni di Kultum Ramadan Kisah 25 Nabi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Ayub alaihi wasallam. Tahukah Anda Nabi Ayub hidup selama hingga 120 tahun. Semasa hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ayub hingga berdakwah di dataran Harwan yang terletak di perbatasan antara Suriah dan Yordania. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang dikaruniai kekayaan yang melimpah. Nah, salah satu dari sekian kekayaan ada yang meliputi hewan ternak seperti unta, kambing, sapi, dan keledai, serta banyaknya sawah yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak pernah sombong, ia juga dikaruniai banyak anak. Salah satunya keturunan Nabi Ayub juga seorang nabi, yaitu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli lahir saat Nabi Ayub berusia 40 tahun. Namun, sebelum kelahiran Nabi Zulkifli, Nabi Ayub memiliki banyak anak yang lainnya sampai kehidupan duniawinya berakhir. Nabi Ayub menyadari bahwa harta yang Allah berikan kepadanya hanyalah ujian. Untuk itu, ia tak segan-segan memberikan sumbangan kepada anak yatim, karena karakternya inilah yang ia kemudian menjadi panutan bagi rakyatnya. Nabi Ayub lebih rela membantu para janda, fakir miskin daripada mencurahkan hartanya untuk kebutuhan maksiat. Ia tidak pernah sedikit pun mengeluh. Ketika ujian datang, silih berganti. Begitu pula ia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Ketika ia bahagia, salah satu ujian dari Nabi Ayub adalah hartanya habis hingga menjadi miskin. Sebelum percobaan, Nabi Ayub selalu ingat bahwa manusia dilahirkan tanpa membawa apapun ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan kemakmuran pada manusia. Jadi, tidak masalah bahwa Allah mengambil kembali harta miliknya. Setelah jatuh miskin, Allah menguji Nabi Ayub dengan meninggalkan seluruh keturunannya. Ketika Nabi Ayub jatuh sakit, seluruh keluarganya menjauh, mengasingkannya, hanya tersisa istri dan 2 saudara laki-lakinya yang selalu menjaga Nabi Ayub. Ujian yang semakin berat yang diberikan Allah tidak menggoyahkan keimanannya. Nabi Ayub, dia hidup dengan sabar. Ia juga mengakui bahwa manusia berasal dari Allah dan kembali padanya, termasuk Nabi Ayub. Kondisi kesehatannya yang diberikan Allah tidak tanggung-tanggung. Penyakit Nabi Ayub tidak kunjung sembuh dalam waktu yang lama. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ia menderita penyakit ini selama 18 tahun. Saat itu Nabi Ayub sangat lemah. Penyakit yang dideritanya menggerogoti seluruh tubuhnya. Bahkan Nabi Ayub harus dibantu istrinya buang hajat. Di tengah penyakitnya yang tidak kunjung sembuh,
setan berusaha menggoyahkan keimanan Nabi Ayub. Namun, keimanannya Nabi Ayub tidak goyah. Dia tidak pernah mengeluh tentang rasa sakit yang diberikan Allah kepadanya. Nabi Ayub tetap menjalani ibadah seperti sebelum sakit. Keimanannya terhadap anjuran Nabi Ayub memang semakin hari semakin meningkat. Setelah segala usaha untuk menjegas pemuja Nabi Ayub gagal, ia mencoba merayu istrinya, istri Ayub. Dia membisikkan kata-kata untuk segera meninggalkan Nabi Ayub. Namun, karena suaminya tidak bisa lagi mencari nafkah, awalnya istrinya selamat, namun bisikan setan semakin keras. Dan akhirnya dia pun pergi. Kita tidak sudah bisa membayangkan bagaimana penderitaan Nabi Ayub saat itu. Karena dia sakit parah, istrinya meninggalkannya. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Ayub bertahan dalam ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpikir hanya 3 tahun. Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihi salam ditimpa bencana selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Nabi Ayub. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata atas otoritas Anas bin Malik tentang berapa lama Nabi Ayub mengalami cobaan ini. Sesungguhnya Nabi Ayub Alaihi Wasallam berada dalam ujian selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua, saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kepada kami. Kisah tersebut sama dengan firman Allah pada surat Syad ayat 41 sampai ayat 44 di atas. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah memancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Setelah sembuh, sehat kembali, Ayub alaihissalam teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun, beliau tak tega memukul istrinya yang telah sepenuhnya hati merawat Nabi Ayub saat sakit. Akan tetapi, beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya Allah memberikan solusi yang mudah. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istrinya 1 kali. Dengan demikian telah tertunaikan nazar Nabi Ayub. Kisah tersebut pun menjadi dasar untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa menurut pendapat Imam Ahmad.
Memukul orang pendosa yang terancam hukuman itu diperbolehkan. Misalkan memukul seorang pezina dan orang yang menuduh tanpa bukti yang valid. Mereka boleh memukul seperti cara Nabi Ayub memukul istrinya beliau. Hal tersebut dilakukan dalam surat Al-Syad ayat 44. Allah berfirman, dan ambillah seikat rumput dengan tangan lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati ia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah agar si pendosa tidak celaka setelah dipukul. Jadi pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil adalah perbanyak bersyukur dan bersabar. Berpikir bahwa harta tidak selamanya dan anak hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan dari kisah Nabi Ayub. Semoga dari semua ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Aqul qouli hada wa akhul dahwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam wa alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.